فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخوان في الدين أعزني وأعزكم الله جميعا ورعاكم. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Ahadits Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang mana sekarang kita masih berada di awal dan bacaan hadis yang ke-26. Sebelum kita baca penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, untuk kesempatan malam hari ini setorkan terlebih dahulu 5 orang dulu, sisanya menyusul pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Nah, barakallahu fikum. Pertama antum, bismillah. Na'am. Tafadhal, bismillah. Na'am, barakallahu fikum, tafadhal. Apa? Kullu yaumin ta'dilu baina itsnaini wa tu'inu ar-rajula. Sudah siap belum? Nanti ya pertemuan yang akan datang ya. Bismillah. Apa? Apa? Sudah belum? Belum. So ya, siapkan. Tafadhal, bismillah.
Apa? Rawahu? Apa? Fadal. Na'am barakallahu fikum. Satu lagi ya. Fadal. Nah, nanti yang berikutnya menyusul pada pertemuan yang akan datang. Ayo antum tahu satu lagi, bismillah. Apa? Nah, barakallahu fikum, yang belum insyaallah menyusul pada pertemuan yang akan datang ya, disiapkan baik-baik, yang belum hafal dihafalkan. Barakallahu fikum. Naam. Kita langsung saja membaca penjelasan disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, perhatikan baik-baik. Qala asy-syarih wa athabahullah, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, qauluhu sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi, setiap sulama dari manusia. Sulama maknanya apa? Ai al-mafsal, hiya al-mafsal, persendian. Jadi setiap persendian manusia, nah barakallahu fikum, itu ada sedekahnya. Kita semuanya punya persendian atau tidak? Antum tahu persendian? Yang mana? Bagian mana coba persendian? Nah, setiap yang dilekuk-lekuk ini ya, yang bisa ditekuk-tekuk ini ya, ini juga persendian, ini juga ada persendian. Semuanya ada persendian. Setiap manusia bisa dikatakan punya persendian. Jumlahnya kurang lebihnya 360 sendi, ya enggak? Nah, barakallahu fikum, nanti akan kita baca nanti. Nah, barakallahu fikum. Wal insanu fihi mafasilu katsirah. Sedangkan manusia itu memiliki persendian-persendian yang banyak. Jadi, kalau seandainya ada manusia kok enggak punya persendian, itu dipertanyakan. Paham ya? Bisa dikatakan apa? Kurang gitu ya istilahnya ya. Hampir semua manusia, bahkan semua manusia punya persendian. Nah, ini kita lihat jumlahnya berapa. Faqad jaa fil hadits anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dan sungguh telah datang dalam suatu hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fil insani 360 mifsalah. Perhatikan baik-baik ini. Mifsalah ya. Pada manusia terdapat 360 persendian. Paham ya? 360 sendi. Nah, barakallahu fikum. Insyaallah mahfum insyaallah yang mana sendi ya. Antum tahu enggak Abdurrahman sendi? Yang mana itu sendi? Yang bisa diputar-putar itu ya. Nah, ma'ruf insyaallah. Kita lihat di sini. Perhatikan baik-baik. Minha ma huwa kabir. Di antaranya ada sendi yang besar. Wa minha ma huwa saghir. Di antaranya juga ada sendi yang kecil. Wa hiya mutafarriqatun fil jism. Yang mana persendian itu apa? Terpisah-pisah, berbeda-beda di dalam anggota tubuh manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala termasuk bentuk penciptaan yang sangat sempurna, sendi itu enggak dibikin sama. Iya atau tidak? Sendi enggak dibikin sama, ada yang kecil, ada yang besar. Paham ya? Seperti itu. Kita lihat di sini. Wa kullu yawmin 'alaika 360 shadaqah fi muqabili hadhil mafasil. Setiap harinya wajib atasmu 360 sendi tadi untuk bersedekah. Nah, fi muqabil hadhil mafasil maksudnya apa? Nah, barakallahu fiikum, melakukan sedekah dengan 360 sendi tersebut. Wa man yastati'u an yatasaddaq kulla yawmin bi 360 sadaqah. Dan siapa sekarang
Orang yang mampu bersedekah setiap harinya 360 sendi, Allah Subhanahu wa taala yassara hada. Perhatikan baik-baik. Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk hal ini. Bayangkan nanti akan diberikan contoh-contohnya. Antum secara tidak langsung itu ternyata sudah bersedekah dengan 360 sendi. Paham atau tidak ini? Seakan-akan kita enggak mampu gitu ya. Tapi kok bisa? Nah itu Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Kita lihat. Wa ja'ala shadaqata laysat khassatan bil mal faqat. Perhatikan baik-baik ini. Nah barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan sedekah itu hanya dengan harta saja. Jadi ingat-ingat ya, jangan sampai orang-orang yang enggak punya harta kemudian bingung sedekahnya pakai apa? Nah, enggak punya uang. Simpanan pun enggak punya. Kerja pun tiap hari gajinya sedikit. Kita katakan ada amalan-amalan yang dihitung sedekah. Itu ingat-ingat baik-baik itu. Kita lihat. Ini bagus sekali nasihat Syekh Shalih Fauzan. Wa ja'ala shadaqata laysat khassatan bil mali faqat. Allah Subhanahu wa taala menjadikan sedekah itu tidak khusus hanya uang saja. Tidak khusus hanya harta saja. Faja'alaha fima huwa a'ammu minal mal. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan sedekah itu lebih umum daripada harta. Wa kullun yastati'uha. Setiap orang mampu untuk melakukannya, bayangkan. Yang miskinnya, yang kayanya, yang punya uang ataupun tidak punya uang mampu untuk mengerjakan sedekah tersebut. Masya Allah. Ini termasuk apa? At-taysir. Kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min dzalika, contohnya hal tersebut, qala kullu yaumin tatlu'u fihi asy-syams ta'dilu bainal itsnaini shadaqah. Setiap harinya, perhatikan baik-baik, ketika matahari terbit, kemudian engkau mendamaikan dua orang yang berselisih, itu dihitung sedekah. Paham ya? Matahari terbit dari arah mana? Barat, Masya Allah. Ayakallah. Timur. Ya barakallahu fikum. Kalau dari arah barat nanti sudah enggak terima lagi tobatnya sudah. Paham ya? Allah musta'an. Perhatikan baik-baik. Kita lihat di sini. Idza hasala khusumatun wa niza'atun bainal itsnain. Kata beliau di sini, perhatikan Syekh Shalih Fauzan menyebutkan, tusbihu fi kulli yaumin, engkau di pagi hari, setiap harinya, fata'dilu bainas nain, kemudian engkau mendamaikan dua orang yang berselisih atau bertikai atau orang berkelahi. Idza hasala khusumatun wa niza'atun bainas nain, apabila terjadi permusuhan, pertengkaran antara dua orang, thumma ji'ta wa wasalta bainahuma fis sulhi wa sawaitan niza' bainahuma. Kemudian engkau datang dan menyelesaikan antara keduanya, memisahkan antara keduanya dengan cara damai, dan engkau barakallahu fikum menyelesaikan, meratakan perselisihan tadi di antara keduanya. Wa aqna'tahuma, kemudian engkau menenangkan mereka berdua, wa radiya kullun minhum 'anil akhar. Akhirnya masing-masing apa? Ridha. Akhirnya masing-masing ridha dan juga saling apa? Saling barakallahu fikum terima dengan yang lainnya. Ini menunjukkan bahwasanya mendamaikan orang itu pahalanya besar. Terkadang orang-orang zaman sekarang kalau ada orang kelahi malah justru ditambahkan. Ditambahkan di barakallahu fikum, dibikin biar seru kelahinya. Ya enggak? Allah musta'an. Barakallahu fikum. Hati-hati. Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Jangan sampai kita justru sebaliknya. Seharusnya kita memisahkan, mendamaikan biar tidak berselisih, biar tidak terjadi perkelahian. Sedekah yang sangat besar. Wa 'allafta baina qulubihim, hadhihi shadaqatun 'azimah. Kemudian engkau barakallahu fikum mempersatukan antara hati-hati mereka berdua, maka ini adalah sedekah yang besar. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Karena apa? Karena yang namanya mempersatukan hati kaum muslimin sudah kita lewati pembahasannya, tidak dengan harta, tidak dengan jabatan, tidak dengan gelar, tidak dengan titel, tapi dengan Alkitab was sunnah. Damaikan pun juga seperti itu. Damaikan pun enggak sembarangan. Upayakan berbuat adil di antara kedua belah pihak. Didudukkan permasalahannya. Kenapa si A kok kelahi sama si B? Sebabnya apa?
Apakah ada sebab di balik itu semuanya sehingga terjadi perkelahian? Kita tanya terlebih dahulu. Ternyata si A yang mulai lebih dahulu, si B ini yang jadi korbannya misalkan, akhirnya kelahi di situ. Nah, upayakan didamaikan dengan cara yang adil. Jangan kita memilih barakallahu fikum salah satu pihak dalam keadaan mendolimi salah satu yang lainnya. Harus adil di situ, sesuai dengan Al-Qur'an was sunnah. Karena yang bisa mempersatukan kaum muslimin adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan jangan kalian bercerai-berai. Paham ya? Jadi yang bisa mempersatukan kaum muslimin itu bukan harta. Sudah kita lewati. Harta itu bisa cuma sebentar. Paham ya? Kalau hartanya habis enggak bersatu lagi. Kalau enggak percaya jangan dibuktikan, saksikan saja. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, Allahu musta'an. Karena kalau dengan harta itu, harta habis sudah enggak berteman lagi. Contohnya banyak sekali. Anak-anak kecil biasanya, ya, dia dekat-dekat temannya kalau punya jajan banyak. Ya enggak? Kalau jajannya habis, jauh dia. Habis manis tepat dibuang. Allah musta'an. Jadi jangan sampai seperti itu ya. Tapi kita persatukan dengan Al-Qur'an was sunnah sampai meninggal dunia. Karena kalau mempersatukan dengan Al-Qur'an sunnah berarti apa? Telah mengikat tali keimanan yang sangat kuat. Terwujudkan yang namanya al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Yang Rasulullah mengatakan apa? Na min awsaqul iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Termasuk tali ikatan keimanan yang paling kuat adalah cinta karena Allah, benci juga karena Allah, bukan karena harta. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lihat di sini. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dzalik ibtigha'a mardatillah fa sawfa nu'tihi ajran 'azima. Artinya, tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan rahasia mereka, kecuali bisikan rahasia yang apa? Memerintahkan untuk sedekah. Paham ya? Jadi rahasia-rahasia yang mereka bicarakan itu enggak ada kebaikan sama sekali. Kecuali apa? Semacam ucapan rahasia yang di situ dia merintahkan sedekah atau merintahkan berbuat ma'ruf atau untuk mendamaikan antara manusia yang berselisih. Wa may yaf'al dzalik, dan barang siapa yang melakukan perbuatan tersebut ibtigha'a mardatillah, dalam rangka mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, fa sawfa nu'tihi ajran 'azima. Nah, maka kelak kami akan berikan kepadanya pahala yang besar. Na'am barakallahu fikum. Ikhwan fi din, azza wa jazakumullah. Jadi sudah kita bahas pembahasannya sedekah itu ada dengan berapa cara? Globalnya dengan dua cara. Cara sembunyi-sembunyi, enggak nampak di hadapan manusia, tujuannya untuk menjaga apa? Niat. Karena niat orang itu bisa berubah-ubah ya. Niat orang bisa berubah-ubah. Ada dengan cara apa? Terang-terangan, ditampakkan tapi niatnya itu ngajari orang. Paham belum? Jadi amalan kebaikan itu dilakukan bisa dengan dua cara. Cara pertama dengan cara sembunyi-sembunyi, tanpa orang tahu ternyata dia apa? Bersedekah misalkan, orang enggak ada yang tahu. Itu cara yang pertama. Tujuannya agar apa? Agar niatnya tidak apa? Tidak tergores dengan riya. Apa maksudnya ya? Tidak terlukai dengan riya, tidak terkotori dengan riya. Itu yang pertama. Tapi kalau dia tampakkan dalam rangka untuk mengajari manusia, tidak masalah. Paham ya? Seperti perbuatan Rasulullah ketika sholat di atas apa? Mimbar. Ya enggak? Rasulullah SAW dahulu sholat di atas mimbar, tujuannya apakah untuk sombong? Bukan. Tujuannya apakah untuk riya? Bukan. Tujuannya untuk apa? Agar para sahabat melihat sholatnya Rasulullah dan mengikuti bagaimana sholatnya Rasulullah. Wa dzalika litahtammu bi wa lita'lamu sholati. Itu tadi aku lakukan kata Rasulullah. Sholat di atas mimbar tadi, ketika sujud beliau mundur ke belakang, kemudian sujud di dasar apa? Mimbar. Paham ya? Di bawah mimbar itu maksudnya sebelahnya itu. Nah, itu tujuan Rasulullah apa? Agar kalian mengikuti sholatku dan kalian tahu bagaimana sholatku. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ini dalil menunjukkan bahwasanya terkadang amalan itu boleh ditampakkan. Untuk apa? Mengajari manusia. Tapi kalau sudah
faham dan tahu, orang mau sedekah dia sembunyi-sembunyi, itu lebih bagus. Untuk menyelamatkan apa tadi? Niatnya. Sebagaimana hadis yang sudah kita lewati. Hadisnya siapa? Abi Hurairah rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 orang yang akan mendapatkan naungan di suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa? Na'am barakallahu fikum wa rajulun anfaqa nafaqatan fa akhfaha. Ada orang dia menginfakkan hartanya tapi sembunyi-sembunyi. Hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiq yaminuh. Hingga tangan kirinya enggak tahu yang diinfakkan tangan kanannya, bayangkan. Padahal jarak antara tangan kanan dengan tangan kiri jauh atau dekat? Dekat tapi enggak tahu. Nah, perhatikan baik-baik, enggak tahu tangan kirinya apa yang diinfakkan tangan kanannya. Maksudnya benar-benar tersembunyi, halus, diam-diam, senyum-senyum ternyata 1 M. Paham ya? Allahu musta'an. Nah, maksudnya itu contoh saja. Contoh itu orang bersedekah itu macam-macam caranya. Boleh dengan nampak tadi untuk mengajari yang lainnya, boleh dengan sembunyi-sembunyi biar niatnya tidak tergores, tidak terkotori dengan riya. Silahkan barakallahu fikum. Dalilnya dalam Al-Qur'an apa? In tubdu shadaqati na'am. In tubdu shadaqati fa ni'ma hi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Artinya apa? Jika kalian menampakkan sedekah maka itu sebaik-baiknya. Tapi jika kalian sembunyi-sembunyi diserahkan langsung kepada orang fuqara, maka itu lebih baik untuk kalian. Mohon salah ya. Na'am barakallahu fikum. Ikhwan fi din azdani wasaqakumullah wa hafizakumullah jami'an, kita lihat lagi. Fa hadha fihi anna al-insana yanbaghi lahu an yahrisa 'ala an yusliha bainal mutakhasimin, bainal mutakhasimin wal mutanazi'in. Perhatikan baik-baik. Di sini ada pendalilan bahwasanya manusia itu selayaknya untuk semangat mendamaikan antara orang-orang yang berselisih dan orang-orang bertikai. La siyama al-aqarib, terlebih-lebih lagi kerabat dekat. Kerabat dekat itu mencakup mungkin saudara atau mungkin mencakup juga keluarga intinya. Kok berselisih masalah dunia misalkan bisa didamaikan, damaikan. Wala yatrukan nas yatanaza'un, dan hendaknya dia tidak meninggalkan manusia berselisih ini kalau mampu. Paham ya? Kalau enggak mampu fattaqullaha mastata'tum, semampunya. Intinya ini kalau seandainya mampu dan punya keahlian dalam mendamaikan, silakan. Karena tidak setiap orang pandai ya. Terkadang dia mau mendamaikan, ternyata diajak ke pojokan bisik-bisik sedikit langsung enggak jadi namanya. Karena apa? Fulus. Ya enggak? Sudah mau damai aslinya, sudah mau didamaikan, tapi ternyata dia enggak bisa berbuat adil. Dia pihak sebelah gitu loh. Paham ya? Sudah tahu keliru, dibela sama dia. Hati-hati barakallahu fikum. Nah, tapi kalau punya keahlian bagus sekali. Nah, kita lihat di sini. Wa ba'dun nasi 'ala al-aqs, sebagian manusia sebaliknya. Wal iyadu billah, berlindung itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian manusia sebaliknya. Apa maksudnya? Yatadakhalu fin niza' bima yaziduhu wa yuharridu ahadahuma 'ala al-akhar. Ikut campur dalam perselisihan ini. Banyak sekali. Dia enggak mendamaikan tapi ikut campur. Ikut-ikutan gitu loh. Padahal dia enggak punya masalah apa-apa. Ikut campur di dalamnya dengan perkara yang apa? Nah barakallahu fikum, yang malah justru menambah permasalahan. Nah barakallahu fikum, atau justru lebih memihak salah satu di antara keduanya. Allahu musta'an. Fa hadza syaitanun, ini adalah setan. Perhatikan baik-baik. Ini adalah setan. Nah barakallahu fikum. Nah. Ini adalah perkara yang perlu diperhatikan. Jadi kalau kira-kira posisinya antum enggak mampu untuk mendamaikan, jangan. Paham ya? Nah, karena nanti khawatirnya enggak kuat kemudian memihak salah satu pihak, itu malah berbahaya. Nah, Allahu musta'an. Tapi kita berupaya. Kita lihat di sini. Ammal muslimu fa innahu la yarda an yatakhasamal muslimun wa yatanazza'u. Adapun orang muslim, dia enggak ridho kalau kaum muslimin itu berselisih dan juga apa? Bertengkar atau ribut. Enggak ridho gitu loh. Bal yuhawilul islah wa taswiyatan niza', bahkan berupaya untuk mendamaikan dan juga menghilangkan perselisihan. Hatta rubbama yatahammal min malih liyusliha bainahum. Bahkan terkadang bisa jadi apa?
dia harus apa? Terbebani untuk nanggung jawab uang demi mendamaikan antara mereka. Karena terkadang perdamaian butuh uang atau tidak? Ayo, butuh uang. Misalkan posisinya ada si A, dia nggak sengaja nyerempet orang, nyerempet gitu ya, nggak sengaja dia posisinya. Kemudian dia nggak mau tanggung jawab, ribut di situ. Kita datang di situ, ini gimana ini kok nggak selesai-selesai? Akhirnya ini nggak mau tanggung jawab ini Pak. Udah, pokoknya damai aja nih uang, misalkan. Paham ya? Maksudnya apa? Dia mendamaikan harus mengeluarkan uang itu loh. Itu nggak masalah kalau mampu. Paham ya? Terkadang mereka pokoknya, paham ya? Yang jelas kita berupaya. Atau walaupun mengeluarkan uang dan mampu silahkan gitu loh. Paham maksudnya ya? Karena terkadang mendamaikan dua belah pihak yang berselisih itu butuh uang juga kadang. Paham maksudnya? Ya itu tadi karena mungkin salah satunya keliru, salah, yang satunya nggak mau mengaku dan tidak mau menganggap itu kesalahan. Allahumma musta'an. Kita lihat di sini. Ikhwan fi din azdani wa zakumullah wa hafizakumullah jami'an, kita lihat di sini. Wa hadhihi khaslatun 'azimah, ini adalah sifat yang sangat agung. Wallahu jalla wa ala la yudhi'u ajral muslihin. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang senang dan suka mendamaikan. Mahum insyaallah ya? Mahum insyaallah Ustaz? Ya, na'am. Qauluhu ta'dilu bainal isnain, ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam mendamaikan antara dua orang yang berselisih. Falladhi yuridu an yusliha yajibu alaihi an ya'dila wa la yahiba wa yajura ala ahadihima. Perhatikan baik-baik ini. Maka setiap orang yang ingin mendamaikan wajib bagi dia untuk apa? Untuk tidak memihak, tidak berbuat kedzaliman pada salah satu kedua belah pihak. Paham ya? Nah, wajib dia itu adil gitu loh. Enggak boleh dia memihak salah satu pihak. Mafhum insyaallah? Na'am, barakallahu fikum. Karena kalau mihak salah satu pihak biasanya enggak selesai. Enggak selesai. Na'am, barakallahu fikum. Allahumma musta'an. Wala yahkum bainahuma bil hawa, dan hendaknya dia tidak menghukumi antara keduanya dengan hawa nafsu. Wa yakunul isnani 'indahu sawa. Nah, dan upayakan bagaimana caranya dua-duanya sama. Kalian berdua itu sama. Si A sama si B sama. Kalian berdua itu sama. Sama-sama muslim misalkan, sama-sama manusia. Paham ya? Terkadang keliru, terkadang benar. Intinya bagaimana caranya mendamaikan. Kemudian kalau seandainya salah satu di antara kalian berdua salah, lebih baik minta maaf. Kalau ternyata butuh sesuatu yang harus ditunaikan misalkan, berapa sih uangnya misalkan. Paham ya? Oh ini harusnya mengeluarkan 200.000. Kalau cuma 200.000 biar kalian damai, ini tak kasih 300 misalkan. Paham ya? Intinya damai. Itu kalau seandainya mampu. Ini sekedar apa? Teori ya. Teori kalau seandainya mampu silahkan gitu loh. Nah, karena terkadang bisa jadi seperti itu. Butuh uang untuk damaikan. Ya enggak? Kalau ada kecelakaan pinggir jalan itu enggak sembarangan langsung damai itu. Biasanya damainya bisa dengan uang, bisa sama-sama meridhoi. Ya enggak? Seperti itu. Allahul musta'an. Ini sekedar contoh saja. Sekedar contoh. Naam. Wa yakunul isnani 'indahu sawa. Maka bagaimana caranya dua-duanya di sisi dia itu sama. Tidak boleh berat sebelah. Kita lihat sini. Kilahuma akhuh, kedua-duanya adalah saudaranya. Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala berfirman, "Fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu, innallaha yuhibbul muqsitin." Dan damaikanlah antara kedua belah pihak yang berselisih dengan keadilan, dan berbuat adillah kalian, sesungguhnya Allah Taala mencintai orang-orang yang berbuat keadilan. Mohon insyaallah ikhwan fi din azdani wa jazakumullah, kita lihat lagi berikutnya. Wasulhu innama huwa antaradin. Damai itu terjadi sumbernya apa? Di atas apa? Sama-sama ridho. Paham ya? Antaradin, sama-sama apa? Ridho. Mohon insyaallah ini ya Abdullah, sama-sama apa tadi? Ridho. Jadi kalau orang damai kalau satunya enggak ridho, enggak akan damai. Pasti itu sudah. Tapi kalau bisa damai itu kalau sama-sama ridho. Ini perkara ridhonya itu secara dohir atau hatinya kita enggak tahu. Dohirnya yang kita hukumi. Paham ya? Karena terkadang orang gitu kan, didamaikan dah salaman, clear, hatinya dongkol. Ya enggak? Itu kalau orang Indonesia seperti itu, atau orang yang semisal Indonesia. Paham ya? Jadi kalau udah didamaikan gitu, itu biasanya udah selesai ya, dah. Nanti di belakang wah, masih dongkol ini. Tapi kalau orang Yaman, Anda saksikan sendiri, Masya Allah. Ini sekedar contoh saja ya. Memang benar yang Rasulullah sabdakan itu orang-orang Yaman tuh lebih lunak hatinya.
lebih mudah menerima kebenaran. Itu benar yang Rasulullah sabdakan itu. Pernah suatu ketika ada kejadian kelahi, enggak sembarangan, kepalanya bocor itu. Paham ya? Kepalanya bocor, keluar darahnya, didamaikan, Masya Allah. Setelah damai, itu benar-benar seakan-akan enggak ada masalah sama sekali. Ketemu, ngobrol kembali, yang berlalu itu lupa semuanya. Lah orang-orang Indonesia lihat, Masya Allah. Kalau kita, maksudnya waktu itu ya, mungkin kalau di Indonesia enggak seperti ini. Maksudnya itu orang Yaman tuh Masya Allah. Nanti kalau antum nggak percaya buktikan sendiri nanti. Kalau kesana lihat sendiri bagaimana orang Yaman. Kalau ribut didamaikan, pasti setelah itu nggak ada bekas sama sekali. Masya Allah. Nah itu termasuk apa? Termasuk bukti bahwasanya hati-hati mereka benar-benar apa? Lunak. Nah barakallahu fikum. Ikhwan fiddin azdani wa azakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lihat di sini. Fala yujbir ahadahuma alaihi ini. Kalau yang namanya damai itu jangan maksa. Harus damai kamu. Kalau enggak mau misalkan jangan dipaksa. Mau damai atau enggak ini? Kalau mau damai pahalanya ini misalkan. Paham ya? Dan perdamaian itu bagus misalkan. Ini perhatikan, fala yujbir ahadahuma alaihi. Nah, jangan sampai memaksa salah satu di antara keduanya. Bi khilafil qada, berbeda dengan menghukumi. Harus ada yang dihukumi, harus ada yang denda misalkan. Fa inna lil qadi an yulzima al maqdiya alaihi bitanfid. Maka sesungguhnya seorang qadi itu seorang hakim yang dia memutuskan perkara yang terjadi, maka dia boleh mengharuskan kepada orang yang harus mengeluarkan denda tadi bitanfid untuk melaksanakannya. Amma sulhu fa huwa jaizun bainal muslimin wa laysa ilzamiyan. Yang namanya damai itu hanya hukumnya boleh. Boleh diupayakan semaksimal mungkin, bukan harus. Karena untuk harus itu susah kadang. Paham ya? Intinya bagaimana caranya dia itu damai, ini perkara yang apa? Yang disyariatkan. Nah, barakallahu fikum, tapi untuk maksa enggak bisa. Maksa harus damai itu enggak bisa. Hanya menyarankan, menganjurkan supaya damai. Karena di balik perdamaian ada apa? Kebaikan. Paham maksudnya ya? Nah, seperti itu. Ikhwan fid din azza wa jazakumullah. Kita ambil satu lagi. Summa qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah SAW menyatakan wa tu'inur rajula fi dabbatihi. Ini juga bentuk sedekah, perhatikan baik-baik. 360 berapa tadi? 360 berapa tadi? Sendi. Tafadhal. Nah, 360 sendi. Nah, itu kita semuanya berupaya bisa bersedekah. Nah, barakallahu fikum, kita lihat di antara bentuk sedekahnya wa tu'inur rajula fi dabbatihi, menolong seseorang pada kendaraannya. Maksudnya bagaimana? Nolong orang dinaikkan ke kendaraannya, diboncengkan intinya. Paham ya? Diboncengkan, misalkan orang tua kasihan, sakit atau yang semisalnya, kita boncengkan, kita tolong misalkan. Lah kalau ada orang jamaah tabligh dia mau khuruj ya, jalan kaki dia. Assalamualaikum. Kita boncengkan, kita antar ke tujuannya. Boleh enggak kira-kira? Orang juga dia, jamaah tabligh kan orang bukan? Orang kan? Orang, kita tolong itu. Ini kan ada hadisnya nih, menolong orang dinaikkan ke kendaraannya. Ini jamaah tabligh mau khuruj ini, masjidnya depan sana. Kita lewat, assalamualaikum, ayo, tafadhal. Atau gimana kira-kira? Jangan ditolong. Karena menolong dalam perkara apa? Kemungkaran. Ritual mereka khuruj itu enggak ada dalilnya. Paham ya? Khuruj 40 hari, 3 hari atau semisalnya itu enggak ada dalilnya. Bahkan dalam kitab Fadhailul A'mal yang mungkin antum pernah mendengar bahkan pernah melihatnya, itu hampir hadisnya di situ kebanyakan itu hadis-hadis yang dhaif, bahkan ada yang palsu. Paham ya? Nah, Fadhailul A'mal yang mereka bacakan di masjid-masjid itu, nah barakallahu fikum, man kharaja 40 yawman fi sabilillah faka'annama kadza wa kadza. Barang siapa yang khurus 40 hari di jalan Allah, maka seakan-akan dia mendapatkan ini dan ini. Itu semuanya hadis dhaif. Barakallahu fikum. Kalau seandainya mau benar-benar keluar berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, ilmu terlebih dahulu. Ingat-ingat, Al-Imam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimatullah alaih sudah memberikan arahan kepada kita semuanya sebenarnya. Kalau mau memahaminya, pertama ilmu, kedua baru beramal dulu, ketiga apa? Dakwah. Ingat-ingat. Berilmu, amal, dakwah, sabar. 4 perkara ini urut. Paham ya? Ilmu, amal, dakwah, sabar. Kalau mereka langsung dakwah. Nah, kalau enggak percaya jangan dibuktikan, saksikan saja. Paham ya? Saksikan bagaimana gerak-gerik orang
Jama'atut Tabligh, dikenal dengan Jamaah Jaulah, nah, disingkat dengan JT. Allahul musta'an. Hati-hati barakallahu fikum. Pakaiannya sama, mirip. Kadang berjenggot, pakai surban walaupun tinggi surbannya itu ya. Terkadang apa? Jubahnya isbal. Ini banyak yang kita pernah menyaksikan, bahkan mungkin di antara kita pernah ada yang jadi gitu loh ya. Allahul musta'an. Tapi upayakan jangan nganter ulang lagi. Allahul musta'an. Naam. Kita lihat di sini. Allah musta'an, lihat di sini barakallahu fikum, yakni fi markubihi, maksudnya menolong orang untuk apa? Dinaikkan di kendaraannya, diboncengkan. Sawa'an kana dabatan aw sayyaratan, baik kendaraannya itu dabah. Apa itu dabah? Apa itu dabah apa? Kendaraan tapi hewan. Antum misalkan naik kerbau, misalkan kemudian ada orang, tafadhal ya akhi, misalkan antum boncengkan enggak masalah. Kalau posisinya ya seukuran itu intinya ya, atau misalkan antum naik kuda lah, kuda. Dokar misalkan antum boncengkan enggak masalah. Nah, atau sayyaratan, mobil. Karena zaman dahulu kan bisa dikatakan kendaraan kan hewan. Kuda, keledai, unta atau semisalnya. Tu'inuhu idza kana 'ajizan aw dha'ifan. Kita menolong dia kalau dia itu benar-benar orangnya lemah dan tidak mampu. Fatahmiluhu aw tarfa'uhu 'alaiha. Kamu membawa dia di atas tunggangan tersebut, maksudnya diboncengkan, aw tarfa'uhu 'alaiha, atau engkau mengangkat dia di atas tunggangan tersebut, aw tarfa'u mata'ahu alladhi ma'ahu 'ala dabbah aw 'ala sayyarah, atau membawakan barangnya. Paham ya? Orangnya jalan, barangnya kita bawakan di kendaraan kita. Terkadang ini terjadi ya mungkin ya. Nah, biasanya di gunung-gunung itu banyak orang nyari apa? Rumput. Ya, keberatan misalkan dia duduk aja di situ, nunggu siapa yang lewat misalkan kita tawari. Kalau berkenan kita bawakan rumputnya misalkan. Kita bawa rumputnya, orangnya jalan kaki enggak masalah, rumputnya sampai di rumahnya. Naik ke gunung. Itu contoh aja ya. Contoh walaupun bukan harus di gunung, tapi maksudnya itu biasanya banyak orang yang membawa barang berat kemudian dia enggak mampu untuk membawanya. Paham ya? Akhirnya dia nunggu tumpangan misalkan. Nah, kita datangi. Nah, barakallahu fikum, hukum asalnya seperti itu. Naam. Kita lihat di sini. Aw tarfa'u mata'ahu 'alladhi ma'ahu 'ala dabbah aw 'ala sayyarah tusa'iduhu 'ala hamlihi wa wad'ihi fi makanihi. Engkau menolong dia untuk membawakan barangnya tadi dan meletakkannya di tempatnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Tapi setelah ngantar barang tadi jangan uangnya mana, Pak? Nah, jangan. Ini antum nolong ikhlas karena Allah Ta'ala, bukan antum nolong kemudian apa? Nah, minta apa upah itu enggak. Paham ya? Maksudnya nolong benar-benar ikhlas gitu, antum bawa barangnya sampai ke rumahnya. Benar-benar mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Jangan nanti antum malah minta upah kepada orangnya, jangan. Kita lihat di sini. Kadzalika idza taja ila inzali mata'ihi tusa'iduhu. Seperti itu pula ketika apa? Perhatian baik-baik. Nah, ketika dia butuh untuk menurunkan barangnya, berat dia, menurunkan barangnya enggak mampu, tusa'iduhu, engkau menolongnya. Nah, kullu hadza shadaqatun minka alaihi. Ini semuanya adalah bentuk sedekah darimu. Nah, barakallahu fikum terhadap orang tersebut. Fa anta lam tu'tihi malan, kamu enggak ngasih uang. Ya enggak? Kita enggak ngasih uang ke orang tadi, cuma nolong. Nolong. Nah, pertolongan ini dianggap sedekah gitu loh. Masyaallah. Lakinnaka a'taitahul i'anah, tapi kamu sudah memberikan kepada dia i'anah, bantuan, pertolongan tadi. Wallahu jalla wa ala yaqul, sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ini dalil patokan dalam berta'awun. Kerjasamalah kalian, tolong menolonglah kalian dalam perbuatan kebaikan dan ketakwaan. Jangan dalil ini dipakai untuk tasawul, minta-minta, penggalangan dana, proposal. Paham ya? Mau ngadakan darurat besar-besaran enggak punya uang, akhirnya minta-minta. Jangan. Nyebutkan dalilnya ini, ta'awun ya akhi. Dibutuhkan uang sekian-sekian juta untuk operasional katanya. Kalau seandainya dia mampu silakan tanpa harus minta-minta. Paham ya? Itu yang namanya apa? Ahlus sunnati wal jamaah. Tapi kalau enggak mampu bagaimana? Kalau enggak mampu enggak perlu membebankan diri. Apakah ada dalilnya harus bikin daurah? Enggak ada. Paham ya? Yang ada itu bagaimana kerjasama dalam perbuatan kebaikan dan ketakwaan. Minta-minta haram, kecuali yang dikecualikan dalam hadisnya apa? Qabisah rawahu Muslim. Sudah kita lewati berkali-kali. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau minta-minta sekecil apapun dihindari, barakallahu fikum. Jangan bermudah-mudahan minta-minta. Apalagi minta apa? Dana.
Kalau seorang itu sudah terbiasa minta dana, baik terang-terangan ataupun dengan proposal, itu nanti tuman. Tahu tuman nggak? Ketagihan. Karena ketika minta pertama dikasih, nanti wah si fulan tuh muslinya suka ngasih dia. Tuman minta lagi. Ya enggak? Jadi seakan-akan nggak punya rasa malu lagi. Nah terus bagaimana Ustaz kalau kita mutarkan kotak itu, kotak kecil kita putarkan, itu kan nggak minta-minta Ustaz. Kita katakan kalau seandainya benar-benar nggak minta-minta, kotak itu nggak usah dikasih lubang, putarkan itu, balok kotak tanpa lubang, putarkan aja kira-kira, mau nggak ya? Karena lubangnya itu menunjukkan minta-minta, cuman sangat halus, paham ya? Nah, coba kalau diputarkan kotak atau gitu, diputarkan semua, silakan tafadhol. Nanti nggak dapat apa-apa. Lubang di situ menunjukkan bahwasanya orang itu minta-minta, walaupun tidak ana minta. Jadi hati-hati, jangan terkecoh dengan perbuatan mereka. Kita nggak minta kok, kita cuma mutarkan aja kok. Ya udah kalau nggak minta, itu lubangnya tutup aja, nggak usah pakai lubang, kotak tok gitu atau buletan diputarkan gitu. Mau nggak dia? Nggak mau. Allah musta'an. Contoh saja barakallahu fikum. Jangan terkecoh, jangan tertipu dengan apa? Dengan dakwanya para ahlu bidah wad dhalal hizbiyun yang mereka bermudah-mudahan untuk minta-minta. Allahul musta'an. Naam. Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Ta'awun itu boleh, tapi ini lihat ini. Pada perkara kebaikan dan ketakwaan, bukan ketika mau minta-minta disebutkan dalilnya. Dalilnya kapan saja kita sebutkan. Nah terus bagaimana kita untuk bersedekah kalau nggak diminta Ustaz? Inisiatif, terketuk sendiri gitu loh caranya. Melihat dalil langsung tersentuh gitu caranya. Nggak perlu diminta-minta terlebih dahulu. Kenapa? Sekarang antum perhatikan baik-baik. Orang memberi suatu pemberian dengan diminta, dengan inisiatif diri sendiri, kira-kira lebih ikhlas mana? Kira-kira lebih ikhlas mana? Diminta dulu atau ngasih karena inisiatif? Ngasih karena inisiatif. Karena kalau diminta itu berarti biasanya dia itu kalau nggak diminta nggak ngasih gitu loh. Apa maksudnya ya? Nah, itulah yang dikhawatirkan ini mengikis keikhlasannya. Allahu musta'an. Itu perlu diperhatikan baik-baik. Wa yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong siapa? Saudaranya. Mohon insyaallah ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Fa idza wajadta dha'ifan aw muhtajan yuridu amran minal umur fa innaka tu'inuhu 'alaihi 'ala ma fihi maslahatun wa khairun lah. Maka apabila engkau menjumpai orang kok lemah, kemudian butuh bantuan, ingin suatu bantuan, maka engkau menolongnya. Menolongnya karena di dalamnya itu ada manfaat dan ada kebaikan untuknya. Nasallahu alaihi wasallam al-afiyah fid dunya wal akhirah walhamdulillahirabbil alamin.